ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu hidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Harton dan Chester merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah yang memecahkan masalah praktis. Di era globalisasi ini, iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan dengan era teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Yang berikut iptek menurut beberapa para ahli. Sini saya mengambil 3 para ahli, di mana yang pertama Muhammad Atta. Definisi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukan maupun hubungannya. Yang para ahli kedua, Dadang Ahmad. Ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S. adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Yang ketiga, Mapadjantis Amien. Pengertian ilmu pengetahuan adalah suatu yang berawal dari pengetahuan, bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, yang memiliki piramida, objek pengamatan, metode, dan media komunikasi, membentuk sains baru dengan tujuan untuk memahami semesta, untuk memanfaatkan dan menemukan diri, untuk mengendali potensi fitrawi guna mengenal alam. Bagian B, iman. Iman dalam bahasa Ibrani yaitu emun yang berarti kesetiaan, dan bahasa Yunani yaitu kritis yang berarti kepercayaan, keyakinan, dan iman itu sendiri dalam Yesaya 7 ayat 9 dikatakan bahwa jika Raja Ahaz tidak percaya, artinya tidak mengamini bahwa Allah adalah Teguh Jaya, ia tidak akan teguh jaya. Oleh karena itu, menurut perjanjian lama, beriman kepada Allah berarti mengamini bukan hanya dengan akalnya, melainkan juga dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada segala janji Allah yang telah diberikan dengan perantara firman dan karyanya. Barang siapa yang beriman dengan cara yang demikian, itu segenap hidupnya dikuasai oleh janji Allah, yang terambil dari Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38, Roma 1 ayat 17. Dalam perjanjian baru, iman diartikan sebagai sesuatu yang diamini dengan segenap kepribadian dan cara hidup kepada janji Allah bahwa ia ada di dalam Kristus, telah mendamaikan orang dosa dengan dirinya sendiri. Segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh Pandangan Alkitab mengenai ilmu pengetahuan atau iptek. Pengaruh iptek sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia diciptakan sudah ada iptek. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah, dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan. Allah memberi kitab suci agar manusia mengetahui segala pernyataan-pernyataannya yang diberikan kepada manusia. Dengan begitu, manusia diharapkan akan semakin sadar akan keberadaannya di dunia ini. Pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek atau ilmu pengetahuan merupakan cerminan sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia, sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, yaitu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan
taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mandat Allah yang pertama untuk beranak cucu dan bertambah banyak manusia di bumi dan berkuasa akan ikan-ikan di laut, burung-burung dan segala binatang, dari ayat tersebut yang melahirkan di pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai yang dikehendaki Allah. Dan pengetahuan untuk melahirkan teknologi itu terdapat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iptek dalam pandangan Alkitab dapat ditemukan dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-5, yaitu baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berdasarkan kutipan ayat itulah, maka dituntut untuk setiap pribadi orang percaya atau umat Kristen menjadi bijak dalam mendengar, lalu menjadi orang yang suka belajar atau menambah ilmu. Iman Kristen mempunyai suatu jawaban, dan jawaban itu semuanya berasal dari Alkitab. Seperti ayat yang tersebut, manusia tidak mempunyai alasan untuk menyombongkan suatu ilmu pengetahuan dan kepandaian karena semua itu berasal dari hikmat Tuhan. Jadi baik, di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan iman dan ilmu pengetahuan. Hubungan iman dan ilmu pengetahuan iman Kristen. Ilmu pengetahuan hanya dapat dihubungkan melalui kasih. Hukum kasih memiliki 3 objek pusat manusia berdamai dengan Tuhan, dengan hubungan antara lain hati, jiwa, dan akal budi. Iman membuat kita menjadi manusia yang paham akan ilmu dengan lebih baik dan melestarikan kegairahan rohani. Peribadahan pribadi yang sungguh-sungguh akan mendukung kita dalam berteologi, sebab ketaatan merupakan jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan tidaklah sepenuhnya dapat diterima dan dimengerti dengan sikap yang objektif saja, tetapi juga melalui hidup dan pengalaman. Dalam Matius 25 ayat 29 dan Yohanes 7 ayat 17 menjelaskan bahwa semakin kita memberikan respon terang yang kita miliki, maka semakin banyak terang yang diberikan kepada kita. Namun demikian, iman tidak akan membuat kita menjadi ilmuwan yang lebih cakap. Kita tidak akan lulus ujian hanya karena iman, tetapi iman itu memang memberikan kita pengenalan akan Allah, dan itu berarti hidup yang kekal. Tetapi yang hendak dikatakan adalah studi dan ilmu pengetahuan tidak ada artinya bila pemilik ilmu itu tidak berada di jalur Tuhan, seperti yang pernah dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus ayat 13 sampai ayat 2. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dia melihat masa lalunya dengan segala pengetahuan tentang hukum Taurat dan tradisi Yahudi, namun dia mengatakan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Hal ini membuktikan bahwa iman Kristen yang didasari oleh kebenaran, yang didasari oleh pengetahuan terhadap kebenaran firman Allah dalam Alkitab mampu menjelaskan ilmu pengetahuan. Keraguan terhadap manusia itu sangat beralasan, karena manusia tanpa diterangi oleh pengetahuan firman Allah, manusia tidak akan mampu menjelaskan dengan pasti. Pengaruh dan implikasi ilmu pengetahuan bagi iman. Allah menghendaki kita agar terus mengembangkan diri, menambah ilmu, sehingga kita tidak perlu menjauhi diri dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang banyak orang yang mengembangkan ilmu teknologi untuk kepentingan tertentu seperti terorisme. Tetapi sejarah membuktikan bahwa kemajuan teknologi menolong orang percaya kepada kesaksian Alkitab. Pengaruh ilmu pengetahuan bagi iman yaitu 1. Memberi kemudahan, 2. Meningkatkan kualitas, 3. Menuntun perkembangan SDA, 4. Menambah wawasan. Dalam Alkitab pun dijelaskan mengenai pengaruh penggunaan atau implikasi ilmu pengetahuan yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Dalam sejarah air bah, Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarganya
dari kebinasaan air bah. Dimensi ruang, cara pembuatan kapal ataupun bahan telah ditentukan Allah. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 27. Allah sendiri telah menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi dan bahan untuk kemah suci. Dan yang ketiga, bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 8. Iptek bukanlah tujuan tetapi alat. Manusia tidaklah boleh dikuasai oleh iptek, tetapi manusia harus menguasai iptek untuk mencapai suatu hal seturut dengan kehendak Allah dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12.